Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 9 Januari 2023. Judul Renungan, Kemurnian Iman Melebihi Emas. Nats Alkitab terambil di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3-7. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kenneth Copeland adalah televangelis yang populer serta kaya raya di Amerika. Konon katanya, Tuhan pernah menyuruhnya membuat mansion, sebuah perumahan mewah baginya dan istrinya. Terlepas dari kelakuan unik dan nyeleneh itu, Kenneth Copeland berpegang pada pengajaran teologi kemakmuran. Inti dari pengajaran itu adalah Tuhan tidak hanya memberikan berkat spiritual, namun terutama adalah berkat kesehatan dan kekayaan. Seringkali kesehatan dan kekayaan dapat diterima sebagai akibat dari tindakan menabur, yaitu dengan memberikan perpuluhan. Bahkan dikatakan bahwa kekayaan adalah suatu tanda akan kasih Tuhan kepada umat-Nya. Benarkah firman Tuhan mengajarkan demikian? Jemaat Kristen mula-mula sedang mengalami penderitaan. Mereka dianiaya oleh pemerintah Romawi karena dianggap penyesat. Di tengah kondisi itu, Rasul Petrus tidak mengatakan bahwa mereka sudah berdosa dan harus bertobat. Firman Tuhan justru berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Ayat 6. Mengapa mereka harus berbahagia sekalipun mengalami penderitaan? Ada dua alasan yang disebutkan dalam bagian ini. Pertama, untuk membuktikan kemurnian iman. Ayat 7. Penderitaan bisa memurnikan iman kita. Penderitaan menunjukkan bahwa kita mengikuti Yesus tanpa motivasi keuntungan pribadi, melainkan untuk memuliakan nama-Nya. Iman yang murni seperti emas akan diganjar dengan pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Kedua, di balik kesulitan dan penderitaan hidup, ada Tuhan yang menjaga dan memelihara kita. Ayat 3-5.
Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Kita mampu menjalani penderitaan bersama dengan Tuhan. Lalu, bagaimana dengan kekayaan dan kemakmuran? Memang kekayaan bisa menjadi tanda kasih Tuhan kepada kita, tetapi bukan menjadi tolak ukurnya. Bahkan, Tuhan bisa mengizinkan penderitaan dan kesulitan terjadi untuk mendatangkan berkat bagi kita. Firman Allah tidak pernah menjanjikan umat-Nya bebas dari segala kesulitan. Namun, firman Allah menjanjikan bahwa Tuhan akan memelihara dan menjaga kita. Firman Tuhan juga menjanjikan bahwa penderitaan yang kita alami hanyalah sementara. Sebab ada kebahagiaan yang jauh lebih besar yang sedang menanti kita. Kebahagiaan itu adalah suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 4. Tuhan bisa mengizinkan penderitaan terjadi untuk mendatangkan berkat bagi kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.